Oke, lanjut bahas custom ROM lagi untuk HP Poco F1. Kali ini saya mau bahas Poco OS keluaran terbaru yang sudah menggunakan HyperOS sebagai tampilannya. Jadi sudah nggak pakai MIUI lagi. Apakah custom ROM ini layak untuk dipakai? Berapa skor benchmarknya? Dan gimana cara pasangnya? Semuanya akan dibahas tuntas di video ini. Sebelum kita bahas HyperOS di Pocophone F1, saya mau jelasin dulu supaya yang nonton video ini nggak pada bingung. Jadi Poco F1 itu aslinya nggak kebagian HyperOS secara ofisial dari Xiaomi. Poco F1 yang ofisial mentok di MIUI 12 Android 10. Jadi memang Poco F1 ini nggak dapat HyperOS secara resmi. Nah, yang saya bahas di video ini adalah custom ROM Poco OS yang menggunakan HyperOS sebagai tampilan UI-nya. Jadi dulu Poco OS masih menggunakan MIUI, tapi sekarang sudah beralih ke HyperOS untuk tampilan interface-nya. Poco OS yang saya bahas di sini versi 10.20 yang basisnya Android 13 dengan security update bulan Januari 2024. Untuk kernel bawaannya, custom ROM ini menggunakan kernel Ignition. Menurut developernya sangat tidak disarankan untuk mengganti kernel bawaannya ini. Dan tidak disarankan juga untuk nginstal Magis. Soalnya kernel bawaannya ini support kernel SU. Jadi kalau butuh akses root, tinggal install aplikasinya aja. Lalu bagaimana dengan performa custom ROM yang menggunakan HyperOS ini? Ngebut apa enggak? Mendingan langsung aja kita lihat hasil benchmarknya. Di Geekbench 6 single core 565, multicore 2060. Sedangkan di Antutu benchmark dapat skor 468.000. Di mana skor ini jauh lebih tinggi dibanding custom ROM Evolution X dan CR Droid yang sebelumnya pernah saya review. Tapi kalau dibandingkan dengan Poco OS yang versi lama yang masih pakai MIUI, skornya masih jauh di bawahnya. Nah, waktu dites untuk main game hasilnya cukup memuaskan. Di game Mobile Legends settingan rata kanan terasa smooth, walaupun agak sedikit anget HP-nya. Kemudian di game Call of Duty Mobile juga sama, settingan rata kanan lancar jaya, nggak ada masalah sama sekali. Jadi buat yang doyan main game, custom ROM ini cocok banget buat kalian, performa gamingnya cukup oke. Tapi masalahnya HP-nya jadi agak anget, apalagi kalau dipakai main game dalam jangka waktu yang lama. Solusinya kita bisa gunakan kipas pendingin. Contohnya di sini saya gunakan kipas pendingin Fan-Cooler X65. Kipas ini sangat efektif mendinginkan Poco F1, jadi main game bisa lebih lama dan lebih lancar. Buat yang mau beli kipas semacam ini bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Balik lagi ke custom ROM-nya, untuk pilihan bahasanya ada bahasa Indonesia. Jadi buat yang nggak ngerti bahasa Inggris bisa gunakan bahasa Indonesia. Kemudian untuk fitur di HyperOS-nya ini nggak perlu dibahas secara detail. Buat saya HyperOS masih sama aja kayak MIUI yang dulu, cuman beda nama aja. Salah satu keunggulan menggunakan custom ROM ini adalah aplikasi kameranya bawaan Xiaomi, jadi hasilnya bisa lebih mantap. Kemudian untuk pengecasan baterainya, custom ROM ini support fast charging, jadi bisa mengisi daya dengan cepat. Dengan catatan, casan yang digunakan wajib support fast charging juga. Kemudian untuk e-banking juga lancar, saya tes dengan Mandiri Livin nggak ada masalah. Kalau Mandiri bisa, aplikasi yang lain pasti bisa. Oke, jadi kesimpulannya Poco OS yang menggunakan tampilan HyperOS ini punya performa yang sangat baik. Custom ROM ini cocok buat para gamers yang butuh performa tinggi tanpa perlu oprek sana-sini. Soalnya custom ROM ini memang sudah dioptimasi dari sananya. Untuk kelemahannya, custom ROM ini nggak ada update software dari dalam OS-nya. Jadi kalau ada bug, nggak bisa di-fix melalui software update. Kita harus flash manual via TWRP.
Jadi nggak bisa update otomatis seperti di Custom ROM Evolution X dan si Android yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Kemudian Poco OS yang ini juga masih menggunakan Android 13, jadi belum kekinian. Padahal Custom ROM yang lain kebanyakan sudah menggunakan Android 14. Oke, kita lanjut ke cara pemasangannya. Yang jelas HP-nya wajib sudah unlock bootloader dan install TWRP. Buat yang belum UBL dan install TWRP, cek video tutorialnya di pojok kanan atas atau di deskripsi video ini. Kemudian pastikan data-data di HP sudah dipindahkan ke tempat lain, karena di sini kita akan lakukan format data, jadi data-datanya pasti terhapus. Kemudian file custom ROM-nya sudah saya download dan saya masukkan ke dalam flash disk. Jadi di sini saya akan gunakan flash disk. Buat yang nggak punya flash disk bisa gunakan micro SD, tinggal disesuaikan aja. Oke, langkah pertama kita pilih wipe, kemudian advance wipe. Lalu centang Dalvik, cache, sistem ext, vendor, dan juga data. Kemudian swipe to wipe. Lalu kembali ke home, kemudian pilih reboot, lalu pilih recovery, kemudian swipe to reboot. Tunggu sampai HP-nya booting dan kembali ke TWRP. Oke, kita sudah balik di TWRP. Kemudian pilih wipe, lalu format data. Ketik yes. Lalu centang. Kemudian kembali ke home, lalu kita colokkan flash disknya. Kemudian pilih install, lalu select storage. Pilih USB OTG, lalu OK. Kemudian pilih file custom ROM-nya, lalu swipe to confirm flash. Tunggu sampai proses flashing-nya selesai. Kalau sudah selesai, flash disk-nya bisa dicabut. Kemudian reboot sistem. Tunggu sampai proses booting-nya selesai. Kemudian kita bisa setup HP-nya. Dan ini dia Poco OS dengan tampilan HyperOS-nya berhasil diinstal di HP Pocophone F1. Oke, itu dia tadi custom ROM Poco OS untuk HP Pocophone F1 yang menggunakan tampilan UI HyperOS by Xiaomi. Buat yang mau nyobain custom ROM ini, link downloadnya ada di deskripsi video ini. Segitu aja videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel Kadek Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.